Oke. Ya silakan Mas Bayu, kopi-kopi dulu apa gitu. Izin puasa, Mas. Biasanya sambil ngopi ya. Siap. Oke, teman-teman, eh ini sudah ada berapa orang? Ketua kelasnya siapa? Sudah ada belum? Berapa lagi Bang? Alin aja Bang. Ada yang belum hadir? Total 10 ya. 10 dengan saya gitu. Ada Mbak Api, Mas Bayu, Pak Purba, Pak Khalid, Bu Haslinda ya, sama Pak Devian, Mas Michael, sama Pak Bambang ya. Oke, Pak Bambang sudah join atau masih di belakang? Baik, kita mulai 2 menitan lagi ya teman-teman karena transisi tadi dari materi sebelumnya. Ini dengan siapa? Mas Ade, PPSDM? Iya Pak, Oke, aman Mas Ade ya? Insya Allah aman Pak. Insya Allah ya. Izin, Mas, sepertinya kurang satu orang ya. Bang Hazairin kalau nggak salah belum masuk. Nah, iya, Jairin ya. Mungkin dipantau dulu, jangan-jangan salah kamar atau salah link ya. Coba dicek. Ini kelompok satu kan ya? Kelompok satu, Mas. Oke. Ya. Wah, Pak Bambang udah bergabung. Apa kabar, Pak Bambang? Siap, siap Pak, Pak Waduh, Didin. wah Sehat, mohon kemana maaf. aja ini? Dari kamar mandi Pak Didin, mohon maaf. Lama sekali untuk tak terlihat ya, Pak Bambang. Siap, siap, siap Pak Didin. Waktu saya ke Surabaya ada kan ya waktu itu ya? Ada Pak Didin, Ada kita ya. ketemu, siap. Wah, ini orang Cawang ya. Orang, siap. Oke, lengkap ya. Ada Pak Hajarin sedang OTW. Baik, teman-teman semua, karena tidak ada yang perlu disiapkan ya, makanan, minuman gitu. Kecuali kalau memang teman-teman yang sedang tidak berpuasa, ya silakan. Mungkin Bu Haslinda atau Mbak Api yang sedang tidak berpuasa, monggo silakan ya, jangan Pas, dipaksa. ya Biasanya ibu-ibu kan dapat jatah ya, dapat jatah, dapat jatah lah, bonus, bonus ya. bonus. Jangan diiri sama bapak-bapak, katanya. Kecuali kalau mudik aja nanti. Makanya mudiknya dibikin siang biar bocor. Oke teman-teman, saya pikir wah, oke sudah lengkap semua ya. Ada Pak Hajarin yang terakhir. Assalamualaikum Pak Dede, izin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makin ganteng aja nih Pak Hajarin ya. Di mana nih? Di kantor apa di rumah nih? Di kantor Pak, di kantor di Oh di ruangan. kantor. Wah luar Siap. biasa. Kirain udah mudik Pak Hajarin ya. Karena udah atmosfernya udah mudik nih. Ini luar biasa nih ya pelatihan pada saat Hamin berapa nih? Hamin 12 menjelang libur. Baik teman-teman semua, karena sudah lengkap, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam Indonesia bersinar. Nah, Salam. kurang-kurang. Ulangi, karena BNN tuh banyak salamnya ya. Salam Indonesia bersinar apa salam apa namanya tuh? Bahagia tanpa narkoba ya. Salam sehat tanpa narkoba. Iya betul. Pak. Salam sehat tanpa narkoba. Ya. Salam sehat Sehat tanpa narkoba. Nah, kalau ini kan agenda 1 ada tambahan lagi salam bela negara. Nah, gitu ya di sini Salam ya. bela negara. Ulangi, salam sehat tanpa narkoba.
Salam sehat tanpa narkoba. Salam bela negara. Salam bela negara. Nah, ada lagi satu lagi. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Pancasila. Baik. Ada yang baru tahu ada salam Pancasila? Saya yakin udah pada tahu ya, karena ini saya sangat bahagia sekali hari ini di hadapan saya adalah orang-orang hebat, calon pemimpin masa depan BNN. Amin ya. Dan suhu semua ini saya yakin ini terutama yang sudah lama sekali saya kenal ya, dari zaman-zamannya kita lagi lucu-lucunya ya, Pak Yairin, Pak Bambang nih. Mas Bayu walaupun orang lama tapi jarang ketemu ya karena mainannya luar negeri terus ya, jadi susah gitu nemuinnya. Nah, ini ada lagi Alen nih. Pagi Alen. Pagi Bang, siap. Woi, ganteng Alen hari ini ya. Pasti mandi ya Alen ya. Kebetulan mandi Pak. Mandi ya, akhirnya. Baik teman-teman semua, sebelum saya mulai, saya sudah menyiapkan sebuah lagu. Mudah-mudahan ini bisa merefreshment ya sedikit transisi dari tadi materi Pak Caca ke materi saya. Jadi yang hafal lagu ini silakan nyanyi, yang belum hafal sama sekali ya sambil berdendang aja. Ya sambil relak-relak dikit lah ya. Ya, sudah terlihat teman-teman? Lagunya pasti kenal ya. Jadi ya kita berdendang sejenak lah supaya lebih rileks. Perjalanan membawamu bertemu denganku, ku bertemu kamu. Sepertimu yang ku cari, konon aku juga seperti yang kau cari. Ku kira kita asam dan garam, dan kita bertemu di belanga. Kisah yang ternyata tak seindah itu. Ku kira kita akan bersama, begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Ku kira takkan ada kendala, kukira ini kan mudah, kau aku jadi kita. Kasih sayangmu membekas, redam kini sudah pijar istimewa. Entah apa maksud dunia tentang ujung cerita kita tak bersama. Semoga rindu ini menghilang, konon katanya waktu sembuhkan. Takkan adakah lagi yang sepertimu. Kukira kita akan bersama, begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Kukira takkan ada kendala, kukira ini kan mudah, kau aku jadi kita. Kau melanjutkan perjalananmu, ku melanjutkan perjalananku. Kukira kita akan bersama, begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Kukira takkan ada kendala,
salah. Kukira ini kan mudah, kau aku jadi kita. Kukira kita akan bersama. Hati-hati di jalan. Ya, sudah ya. Sedikit berdendang yang hafal lagunya. Ini lagunya Pak Hajairin ini pasti ya. Oke, baik teman-teman. Karena kalau sedikit bernyanyi itu, kalau dengan saya tuh S3 ya, prinsip belajarnya tuh 3S bukan S3. Jadi santai, serius, sukses. Bisa ya teman-teman ya. Jadi saya ini seperti sebuah dejavu gitu ya. Dari mulai jadi WI pertama itu dulu, tantangan yang paling besar saya itu adalah ketika berhadapan dengan orang-orang yang saya kenal gitu. Waduh, itu horor banget tuh. Apalagi dulu awal-awal ya, awal-awal jadi BD suara. Ini bener-bener karena kenapa takut? Bukan takut ya. Tantangannya beda gitu, karena tahu modalnya gitu ya. Pak Jairin tahu saya gitu ya, Pak Bambang tahu saya, apalagi Mas Bayu, Alen gitu, sering nongkrong di kantin. Nah, artinya ini apa namanya? Ini sekarang terulang ya. Tapi eh, teman-teman tadi disampaikan oleh Pak Kapus juga ya, ini adalah pendidikan orang dewasa. Jadi kita sama-sama sudah dewasa, teman-teman sedang bermain peran gitu ya, menjalankan peran secara profesional yang mungkin 20 tahun yang bukan 10 tahun yang lalu saya jadi peserta karena saya ikut PKP, bukan PKP sih dulu. Dulu PIM 4 kebetulan duluan gitu ya, tahun 2014 saya ikut PIM 4. Masih pola lama yang kata Pak Kapus tadi, bukan aksi perubahan ya, namanya itu adalah KKP, kertas kerja perseorangan, yang begitu pembukaan selesai KKP-nya jadi gitu ya, ajaib simsalabim gitu. Jadi zaman jahiliyah banget gitu ya. Dan tapi saya tidak ikutan itu ya, itu tapi ada fakta-fakta seperti itu. Dan sekarang teman-teman sedang melaksanakan PKP. Selamat datang di PKP tahun 2025. Sukses ya teman-teman, sudah terpilih sebagai orang-orang terbaik. Yang beruntung syukuri, yang belum beruntung usaha lagi, karena kesempatan ini tidak datang dua kali kalau bukan rezeki gitu ya. Kenapa saya bilang rezeki? Karena saya ikutan PKA contohnya gitu ya, tahun 2023 kemarin itu nggak pernah daftar gitu. Nggak pernah daftar, nggak pernah ikutan karena ya saya fungsional gitu ya, fungsional buat apa gitu ikutan pelatihan struktural. Tapi ternyata di detik terakhir tiba-tiba nama saya muncul. Ya susah ya, namanya juga perintah pimpinan, ya kita jalankan aja. Dan teman-teman sekarang sekali lagi saya ucapkan selamat ya, selamat menjadi peserta PKP di bulan baik, bulan istimewa ini. Walaupun orang bilang ini angkatannya efisiensi katanya ya, tapi tidak, bukan berarti semangatnya efisiensi ya. Tetap semangatnya adalah semangat 100% ya. Semangatnya bahkan mungkin 1000%. Di bulan puasa ikut pelatihan. Beruntung teman-teman stulanya sedang tidak puasa gitu ya. Kalau zaman saya kemarin sedang puasa tuh. Jadi stula sedang puasa, aduh benar-benar memang lalahnya luar biasa ya. Tapi ya itulah dramanya. Dan hari ini teman-teman masuk ke dalam sesi distance learning yang pertama. Ini adalah agenda 1. Dan mungkin sebelumnya teman-teman juga sudah masuk di MOOC ya. Kalau dulu menyebutnya MOOC atau self learning, pembelajaran mandiri. Di situ dihadirkan beberapa materi ya, materi yang mungkin kalau lihat dari isinya sangat berat ya.
malas untuk baca, jangankan baca gitu ya. Lihat judulnya aja udah pusing. Apalagi yang sudah lama tidak membaca tentang Pancasila, bela negara. Wah, ini materi-materi yang membosankan sebenarnya ya. Tapi apa boleh buat itu harus dihadapi karena teman-teman sedang jadi siswa ya. Ya, siswa ini rumusnya adalah lakukan saja sesuai dengan aturan yang ada. Jangan ugal-ugalan, jangan ngedumel gitu ya. Semakin ngedumel, semakin tersiksa. Pengalaman saya jadi siswa gitu. Pokoknya nikmatin aja lah. Badai pasti berlalu, kata Pak Kapus tadi. Dan kalau dalam pelatihan itu katanya suka ada pelatihan. Jadi jangan kaget teman-teman ya. Nanti mungkin mulai hari inilah kayaknya ya. Mulai hari ini udah mulai banyak begadang, udah mulai banyak ngerjain tugas. Itu sedihnya. Karena disitulah kita membangun kedekatan emosional dengan teman-teman yang ada di angkatan atau di kelompok. Sama seperti saya dengan Pak Hajairin kan punya kedekatan emosional itu. Jadi kalau dekat suka emosi gitu. Bukan gitu ya, salah itu maknanya. Kedekatan emosional tuh ya terjalin ketika ada wah ini bagaimana nih ya kerja kelompok gitu ya. Nanti deh teman-teman rasain ya. Kalau kemarin mungkin waktu belajar mandiri belum berasa tuh. Oke teman-teman, sebelumnya saya ingin berkenalan dulu. Jadi agenda kita hari ini adalah teman-teman kita akan berkenalan dulu. Saya akan memperkenalkan diri, walaupun mungkin ada beberapa yang sudah kenal, tapi ada juga yang baru saya ketemu ya hari ini. Ada Pak Holid, ada Pak Devian. Udah kayaknya Bu Api, kayaknya kita udah pernah ketemu ya Bu Api ya. Tapi saya lupa di mana tuh ya. Apa di Latsar jangan-jangan? Ya pokoknya nanti kita kenalan dulu deh. Kemudian nanti mungkin setelah saya berkenalan, teman-teman memperkenalkan diri, NDH-nya berapa. Jadi sudah mulai dibiasakan sebelum memperkenalkan nama tuh NDH dulu. Misalkan atau mungkin nama baru NDH. Misalkan gini, Dini Supratman NDH 12. Saya masih ingat tuh, NDH 12 ya. Jadi gitu ya, nama Api NDH 26 gitu. Nanti asal satkernya dari mana, jabatannya apa. Dan satu kata penyemangat untuk hari ini. Gitu ya. Kemudian nanti mungkin setelah berkenalan kita akan coba berbagi pengalaman. Saya ingin tahu nih ya, teman-teman punya pengalaman apa mulai dari pembelajaran mandiri sampai dengan hari ini. Apa sih yang didapat gitu ya? Apakah eh, biasa-biasa aja atau mulai ada atmosfer pembelajaran sudah tumbuh atau puyeng gitu ya. Nanti coba kita share ya. Dan setelah itu mungkin nanti akan ada review. Jadi ini bukan mengajari ya, bukan juga membahas materi karena tidak akan cukup teman-teman 2JP untuk menjelaskan modul agenda satu yang segitu banyaknya. Jadi kita sharing aja. Anggaplah ini ngobrol di kantin aja ya sambil ngopi gitu, hanya cuman bedanya kopinya nggak ada. Nah kita ngobrol aja. Karena saya juga bukan berarti paling tahu ya, tapi ini lebih kepada karena saya ditakdirkan untuk tahu duluan materinya, jadi kita berbagi pengalaman. Itu mungkin teman-teman ya, untuk agenda kita hari ini. Semoga kita bisa enjoy memulai pembelajaran agenda satu. Saya izin share screen dulu untuk sedikit menayangkan slide ya. Nah, jadi teman-teman, ini perkenalkan nama saya Dindin Supratman. Panggilannya tidak ada ya, panggilannya Dindin aja. Saya orang Barat yang lahir di Jawa, asli Bandung, bobotoh Persib. Jadi kalau orang Bandung tuh punya prinsip hidup, hidup bahagia, dan yang satu lagi adalah hidup Persib ya. Dan semoga mohon doanya Persib hari ini back to back ya juara. Jadi teman-teman juga ikut memberi atau di sini mudah-mudahan di sini banyak yang penikmat bola juga ya. Jadi saya tinggal di Bogor sekarang di Cibinong, bergabung dengan BNN tahun 2008 akhir, tapi TMT-nya Februari 2009.
Jadi CPNS-nya tuh 2009, ada 5 bulanan lah kalau nggak salah ya, tidak digaji. Itu benar-benar magang dulu ibaratnya gitu. Dan 2009 bergabung di Pusgakum terlebih dahulu. Jadi kalau teman-teman sekarang mengenal ada Deputi Pemberantasan, itu embrionya dari Pusgakum dulu ya. Jadi saya tuh formasinya penyuluh di BNN-nya, tapi sampai dengan detik ini tidak pernah menduduki jabatan sebagai penyuluh. Jadi sarjana pendidikan masuk di Pusgakum, Pusat Penegakan Hukum. Dulu lantai 3. Nah, kemudian 2012-an ya kurang lebih itu dilikuidasi, Pusgakumnya dipecah jadi beberapa unit dan jadilah ada yang ke Deputi Pemberantasan, ada yang ke Deputi Hukum Kerma ya. Kalau Mas Bayu kenal Pak Supardi, nah itu dulu dari Pusgakum tuh ya, Pak Supardi. Kemudian yang pindah ke pemberantasannya kayaknya hanya Pak Ketut kalau nggak salah. Yang dari Pusgakum itu hanya Pak Ketut. Sekarang udah pensiun kalau nggak salah beliau ya. Kemudian dari Pusgakum mungkin apa ya, takdir mengantarkan saya untuk kembali menekuni hobi dan passion saya. Karena giro saya atau semangat saya di pekerjaan atau di tempat lama ini nggak dapat nih. Feel-nya tuh nggak dapat gitu ya. Karena ya teman-teman bisa bayangkan gitu. Sarjana pendidikan masuk Pusgakum biasa razia tempat hiburan malam dan sebagainya gitu ya. Wah pokoknya down banget lah di situ ya. Akhirnya saya kehilangan kehilangan semangat tuh bekerja tuh pada saat itu. Tapi ya disitulah momen-momen di mana kita bisa mencintai BNN secara sepenuh hati gitu. Ya pindah ke Balai Diklat sampai dengan sekarang cukup lama ya di Balai Diklat. Kok nggak mau pindah katanya Mas Dindin atau Kang Dindin. Bukan masalah nggak mau pindah atau enggak, tapi saya punya prinsip biarkan manajemen langit yang bekerja gitu ya. Kita tidak tidak harus ugal-ugalan mencari posisi, sikut sana sini sudahlah, nikmatin aja. Apalagi mungkin pekerjaan kita sesuai dengan apa yang bisa kita nikmati ya. Saya misalkan karena basically dari pendidikan, ya cukup sudah cukup menikmati gitu ya pekerjaan ini. Ya, toh mungkin nanti takdir berkehendak lain ya itu bukan urusan kita. S2 sempat ikut di kajian ketahanan nasional yang kerjasama dengan UI. Jadi saya alumni P4GN tahun 2019 ya yang kemarin. Dan untuk menajamkan gergaji gitu ya supaya basic keilmuan saya tidak punah dan waktu saya juga banyak berharga ya saya juga ikut walaupun tidak tetap juga ngajar di UT sebagai dosen pendidikan kewarganegaraan dan di STAI Bani Saleh yang di Bekasi tapi punya kelas jauhnya di BNN BNN di Cibinong. Ya teman-teman bukan mengejar materi ya tapi lebih kepada pengen ada aktualisasi diri aja gitu ya biar biar lebih berwarna hidup ini. Jadi sambil Sabtu Minggu kadang saya isi gitu ya kegiatan ini dengan hal-hal yang sifatnya membuat saya bahagia. Karena kalau saya ini ketemu orang di kelas itu jadi obat gitu ya. Karena mungkin jadi jadi membuat kita lebih enjoy. Ini nomor handphone saya teman-teman. Kalau nanti ada mau bertanya tentang tugas dan sebagainya atau mau disimpan juga silakan. Atau memang tidak mau juga nggak apa-apa ya. Silakan dicatat saja. Dan ini alamat IG saya. Saya punya Instagram, Facebook, dan YouTube. Tapi belum pro ya. Karena sudah alih fungsi ke pro, tapi kok susah banget ya dapat notifikasi dari Mbak Metanya. Ya, ya udahlah. Kita bukan mengejar untuk hal-hal yang sifatnya terlalu ambisius gitu ya. Yang penting kepuasan batin aja. Jadi kalau teman-teman lihat IG saya itu isinya lebih kepada bagaimana memotivasi diri gitu ya. Bukan sombong, tapi ya ya ternyata kita bisa gitu ya sampai sana. Karena prinsipnya 3 aja deh. Kalau punya media sosial ini hanya 3 yang tidak boleh diposting katanya kan. 1, ibadah kita. 2, harta kita. 3, masalah kita. Jadi ibadah kita, harta kita, masalah kita. Itu tidak perlu diposting. Kadang kan mungkin dulu juga saya masih ya sering. Alhamdulillah
jam 12 malam sudah selesai sholat tahajud. Wah, ditulis tuh ya di status. Atau hari ini sudah memberikan apa namanya tuh infak 2 juta ke masjid. Wah, ditulis tuh. Nah, saya pikir teman-teman bisalah memaknai media sosial dengan bijak. Dan ini saya punya Google Scholar, walaupun tidak terlalu berkualitas seperti Pak Hajairin ya, tapi mungkin bisa dijadikan ya diintip-intip boleh lah. Ini adalah kumpulan tulisan saya sejak jadi WDI Suara. Kalau dulu kan WDI Suara syarat kenaikan pangkatnya harus bikin tulisan. Nah, akhirnya jadi dipaksa gitu ya. Dipaksa, terpaksa, dan biasa akhirnya. Dan setelah 1 tahun terakhir jadi malas nih karena tidak dimulai lagi gitu ya. Namanya nulis tuh kalau tidak dimulai lagi tidak jadi-jadi. Itu mungkin teman-teman ya profil saya, dan jika nanti ada yang mau kita bahas lebih lanjut bisa kita bahas nanti di luar kelas itu ya. Mungkin itu aja, mudah-mudahan tidak ada pertanyaan ya. Dan sekarang saatnya saya ingin berkenalan dengan teman-teman. Mungkin nanti saya akan tunjuk ya. Sudah punya ketua kelas di sini? Atau ketua kelompok? Kalau belum, nggak apa-apa. Nanti silakan perkenalkan nama, NDH-nya berapa, kemudian asalnya dari mana, satkernya apa, dan satu kata penyemangat untuk kita hari ini. Saya ingin mulai dari yang baru saya kenal dulu deh. Ini ada Pak Khalid Adriansah. Silakan Pak Khalid. Siap. Izin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalid Andriansa, NDH saya 19, asal Satker dari BNNK Ulu Timur. Saya sebagai Kasubag Umum BNNK Ogan Komering Ulu Timur. Untuk kata-kata penyemangat hari ini Pak, jangan takut gagal, tapi takutlah jika kamu tidak pernah mencoba. Mungkin itu saja Pak. Luar Waalaikumsalam biasa. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat tanpa narkoba. Salam sehat tanpa narkoba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Khalid, saya tahun berapa ya? 2019 apa 2020 tuh? Saya ikut kegiatan Dayamas ke Oki. Oh, siap. Dekat Pak. Nah, ya Oki ya kan? Oki Oku ya? Beda ya? Siap. Kalau Nah, Oki gandeng Pak, dari Oki ke Oku Timur satu arah. satu arah ya. Oi dulu ya? Ya. Oi, Oki, Oku ya gitu ya? Ya, OI, Oh, Oki, Ogan Komering Ulu Timur. ya Baru betul. W kanan. Baik kanan, iya betul. Oke, itu perbatasan dengan Lampung ya. Oke, baik, terima kasih Pak Khalid, luar biasa quote-nya. Eh, ya, apa namanya? Yang penting kita mencoba ya, walaupun jangan lihat Ya. dari gagal dan tidaknya, yang penting mencoba. Baik, selanjutnya saya ingin bergeser ke ibu-ibu sekarang ya. Bu Haslinda, silakan Bu Haslinda. Ya, izin Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Haslinda Saleh dengan NDH sama seperti Bapak, NDH 12. Bapak izin. Iya, iya. Saya dari BNN Kota Banda Aceh sebagai Kasubag Umum. Kata-kata saya di pagi hari ini, tidak ada proses yang indah untuk tujuan, tidak ada proses yang mudah untuk tujuan yang indah. Demikian Bapak. Oke, mantap. Terima kasih Bu Haslinda. Siap. Semoga saya bisa ketemu di Banda Aceh ya. Siap Bapak. Mudah-mudahan takdir membawa saya ke sana ya. Amin. Kalau ke Aceh itu ke Takengon, ke mana? Oh, Gayo. Saya sering tuh karena ya itu tadi bareng Dayamas itu. Kalau dulu kan kegiatan bareng Dayamas tuh sering terlibat tuh saya. Jadi cuman Gayo Banda Lues. Acehnya tuh Banda Acehnya selama jadi bekerja di BNN malah belum pernah sama sekali nih. Ibu kota provinsi padahal ya Pak. Ibu kota Siap. provinsi. Sampai pulangnya pernah dicegat tuh sama yang minta duit pulang dari Biren lewat darat ke Ya. Medan tuh. Karena ternyata sering di situ ya. Siap Bapak. Oke, Sekarang nggak ada baik. lagi tapi Pak. Tidak ada lagi ya. Wah, Siap. ya aman berarti lah. Baik, terima kasih Bu Haslinda. Selanjutnya saya ingin Ya Bapak. bergeser ke yang sudah lama tidak terlihat, walaupun sering lihat di medsos. Michael. Siap, mohon izin, Bang. Weh, ini terakhir kita ketemu di Prajab ya. Siap. Lama bener ya. Mohon izin,
Fasilitator Bang Dindin, Bapak Ibu sekalian, salam kenal. Nama saya Michael Ronald di KTP. Kalau nggak di KTP ada marganya Samosir. Horas untuk Laik Purba. Ada ya. Ya. Nah, saya Kasubag Umum di BNN Kota Horas Bontang. Horas. Saya Kasubag Umum di BNN Kota Bontang. Sebelumnya di BNN Kaltim. Sebelumnya lagi di BNN Balikpapan. Sebelumnya lagi di BNN RI. Jadi ada di BNN RI saya sebagai honorer dulu. Jadi ada beberapa yang sudah saya kenal seperti Bang Alen, Bang Purba, Pak Hasairin, Siap. Bang Didin juga sempat bertemu di Gakum. Sebelumnya saya di pusat di Deputi Pemberantasan. Salam kenal juga untuk Bapak Ibu yang lain, Pak Bayu, Pak Holid, Bu Haslinda, Pak Devian, Pak Bambang, dan kalau Bu Api ini letting saya. Mohon izin. Lettingnya Michael ya. Oke. Ya, mohon izin petunjuk dan arahannya, Bang. Oke, ada satu kata penyemangat untuk hari ini. Oh ya, jadi sehubungan dengan BNNK Bontang yang merupakan satker baru, terus kebetulan juga kami baru meresmikan kantor baru, jadi masih repot pindahan. Barusan juga saya izinnya tadi ke belakang, tapi ternyata di depan ada pemeriksaan gedung dari PUPR sama BPK dan kontraktor. Jadi sebenarnya lagi hektik dan mumet. Saya pikir kata-kata yang tepat untuk saya kali ini adalah gas, gitu aja kali. Gas ya, Gas pokoknya aja dulu. ya tetap menyala lah kondisi apapun Ya. 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 Baik, terima kasih Michael. Dulu memang orang Cawang ya dan betah ya di Bontang ya sama Pak Luli ya. Siap, sama Kang Luli, Bang. Oke, salam buat Pak Luli ya. Siap. Baik, ya itu tadi memang teman-teman ya kalau daring gini sebenarnya apalagi di kantor, waduh ini susah sekali ngontrolnya ya. Agak susah ya, misalkan apalagi ketemu pimpinan, kemudian ada tugas, apalagi teman-teman posisinya strategis. Walaupun harusnya ya ketika teman jadi peserta PKP ini maksi 9 JP itu nggak boleh diganggu sebenarnya ya. Idealnya tuh 9 JP itu nggak boleh diganggu karena memang sudah dibebas tugaskan. Tapi ya itu tadi ya, teman-teman harus bisa pinter. Jadi pinternya 2 kali. Harus bisa pinter-pinter lah memanage waktu. Kalau memang ada sesuatu yang dirasa memang perlu untuk izin ya silakan. Tapi jangan sampai off Zoom ya. Teman-teman tetap aja standby di situ. Mungkin udah disampaikan juga oleh wali angkatan ya, oleh Pak Adi. Baik, terima kasih Michael. Selanjutnya saya bergeser ke yang baru saya kenal juga nih Pak Devian Ursepuni ya. Silakan Pak Devian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya Suaranya kecil sekali Pak. izin saya Devian dari BNP Maluku, kasih intel. Salam Oke. kenal untuk rekan-rekan semua. Kata-kata yang menjadi penyemangat kita, saya kutip dari kata Pak ini Caca tadi bahwa tenang aja pasti kita pasti dibuka blokirnya Pak. Itu sebenarnya yang kita tunggu nih Pak. Iya, oke. Iya betul Pak. Jadi gak usah horor seperti yang underestimate atau apa ya, overthinking gitu ya. Tetap aja. Saya yakin nih teman-teman nih mampu melewati. Buktinya saya masih aman-aman saja gitu ya. Atau alumni tahun kemarin juga masih sehat walafiat. Jangan sampai nyerah lah. Masalah hidup lebih berat daripada tugas PKP ya. Oke, terima kasih Pak Devian, luar biasa ya. Menyemangati kita. Iya, salam sama Bu Joyce, Bu Devian ya. Siap, paling. Ya. Pak, Ibu Kabak. Ya, betul Ibu Kabak, alumni PKP tahun kemarin ya. Terima kasih Pak Devian. Selanjutnya saya ingin bergeser ke yang suka meriksa-meriksa ini ya. Pak Purba, Bang Purba. Saya pengen lihat sisi lain dari Bang Purba ya, kalau tidak meriksa seperti apa gitu. Tapi wajahnya nggak kelihatan ini Pak Purba nih. Siap.
Mohon izin Pak Dini ini saya juga nggak ngerti nih Pak ini kok bisa. Kalau gitu virtual backgroundnya boleh di off-kan aja nggak apa-apa. Oh Biar siap. teman-teman bisa melihat wajah Oh, gantengnya Pak gini Purba. ya. Nah, biasa kan. Iya. Silakan Pak Purba. Baik, terima kasih Pak Dinin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Terima kasih Pak Dinin sudah boleh dapat bertemu Pak. Eh, dan juga rekan-rekan sekalian. Mungkin memang ya kebanyakan dari alumni pusat nih, jadi saya banyak kenal rekan-rekan di kelompok satu. Ini yang dari daerah juga ada yang saya kenal juga. Eh, Saya Bermiando Purba, sekarang masih di inspektorat Pak. Dari Masih ya. pertama penerimaan sampai dengan saat ini masih di inspektorat utama BNN sebagai auditor ahli muda. Eh, langsung kata penyemangat aja Pak ya. Kata penyemangat saya hari ini Pak, yaitu maju terus pantang mundur. Wow keren. Asik. Anak Jadi kan 80-an Pak, itu. Mau tadi keren ya. terima kasih Iya. Pak. Siap. Baik. Tapi kalau buat Pak Purba mah bukan maju terus pantang mundur kali ya. Maju perut pantat mundur jangan-jangan ya. Oke. Ini di kantor ya Pak Purba ya? Ya Pak, saya di kantor di ruangan Oke. Iya. inspektorat Pak. Ya, Siap. nanti status Pak Purba itu sama kayak saya nanti, fungsional yang sedang ikut pelatihan struktural ya. Saya bareng Ari ya. Itu Oh tadi. siap, Ya, jadi ya udahlah, ikutin aja lah Pak Purba ya. ikutin siap Iya, betul. betul. Siap. Baik, Terima terima kasih kasih Pak. Pak Purba. Semoga Siap. tetap bahagia ya. Saya suka nih Amin senyum Pak Pak. Purba hari ini sangat memberikan energi positif ya buat kita ya. Siap. Semangat Pak. Ya, semangat dong ya. Semangat. Kalau Siap. sudah kenalan boleh diaktifin lagi Pak Purba. Karena Oh siap. mungkin nanti karena teman-teman di sela-sela pembelajaran gini akan ada teman-teman saya yang selalu aktif Memantau. untuk memberikan pantauan ya. Jadi Oh siap, teman-teman harus siap. tetap Siap Pak bisa Dinin. mengikuti peraturan dengan baik. Makasih Siap. Pak Purba ya. Terima kasih Pak. Siap, sama-sama. Oke, Bang, selanjutnya ya. Purba mungkin itu diaktifin blurnya itu. Jadi kayaknya dinonaktifin dulu blurnya, baru Siap. aktifin backgroundnya. Oh siap. Supaya ya kayaknya karena blurnya aktif itu jadi nggak kelihatan wajahnya kalau virtual. Oh siap, siap Le. Saya coba dulu Le. Makasih, Ya, makasih. ya, indahnya Siap. berbagi ya. Makasih Mas Bro Michael ya. Selanjutnya Siap. saya geser ke ya teman diskusi juga nih ya dan sudah lama mengenal Pak Hajairin. Silakan Pak Hajairin. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang warahmatullahi wabarakatuh. terhormat Pak Dindin Supratman. Beliau ini sebenarnya orang yang cukup lama saya kenal. Sejak pertama kali masuk BNN, udah digembleng dari awal oleh beliau bersama Mas Alen dan Mas Bambang. Rekan-rekan semua yang saya banggakan dan yang saya hormati, izin saya memperkenalkan diri. Saya nama lengkap Hajairin SH. Saat ini berada di Direktorat Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti, menempati posisi Kepala Seksi Rawat Jaga Tahanan. Jadi setiap hari berurusan dengan tahanan, Pak Dindin. Ya. Saya kira kata-kata dari saya untuk kita semua yang di kelompok ini adalah kita harus tertib, kita harus kompak, kita harus solid. Kita semangat. Terima kasih. Oke, luar biasa. Gayanya tuh gak berubah nih. Pak Hajarin tuh orangnya tenang, santai, dan tahu nggak teman-teman, saya pernah baca sebuah tulisan gitu ya. Orang-orang yang ngomongnya tenang itu orang-orang sukses gitu ya. Coba lihat Anies Baswedan, siapa lagi ya yang tenang gitu ya. Ya, inilah gaya-gaya seperti Pak Hajarin ini ya. Ya betul, terima kasih nih sudah mengingatkan saya ya. Dulu tuh pertama kali nongol ke BNN, Alen gitu ya. Itu langsung dibawa ke Lido dan
disiksa gitu ya, dari balai besar ke kelas tuh jalan kaki tuh. Bambang juga ngalamin ya. Ada ya suka duka, marah gitu ya, ketawa. Tapi akhirnya Siap. saya yang salut dari angkatannya Pak Hajairin, Alen dan Mas Bambang ini waktu penyidik ini sampai sekarang ini nggak pernah lupa gitu ya. Saya cukup apresiasi nih. Teman-teman kalau ke Cawang pasti selalu tegur sapa gitu ya. Pasti namanya udah kenal tuh bener-bener nggak bohong gitu, emang kenal gitu ya. Dan ini tetap terjaga sampai sekarang. Makanya hampir semua masih masih saya kenali gitu ya, wajahnya, namanya, kecuali yang sudah pindah dari Cawang. Ya seperti Pak Bambang juga walaupun udah pindah kan masih inget lah ya Siap, sampai Bang. sekarang. Baik, terima kasih Pak Hajairin. Lanjut ke Pak Bambang deh, boleh silakan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Waalaikumsalam izin, warahmatullahi wabarakatuh. senior, Pak Didin, Bang Has, Alen, dan rekan-rekan semua. Perkenalkan, saya Bambang. Saya 12 tahun itu diberantas sebagai kawan kami dari Bang Hasaidin. 12 tahun, ya Alhamdulillah mulai 2024 saya geser dari Kasubag Umum di Blitar. Itu aja Bang. Mohon izin. Oke, Mohon berarti petunjuk dan arahan selanjutnya. sudah mulai kehilangan arah atau gimana nih? Kebutuhan organisasi Bang katanya Butuh Bang. organisasi, ya betul. Siap. Oke, ada quote gak untuk kita? Untuk Untuk kata quote, penyemangat. siap untuk quote karena Pak Didin sebagai Viking, kan Surabaya juga bonek. Oh Akhirnya iya, seduluran ya. penyemangatnya karena ini penyemangatnya bonek dan Viking kita saudara Bang. Ah, betul itu. Betul itu. Jadi siapapun yang juara tetap kita seduluran gitu ya. Siap. Ya, betul. Ya, teman-teman Siap. mungkin tahu nggak sejarahnya kenapa bonek dan Viking ini atau Bobotoh ini dekat gitu ya. Walaupun dipecah oleh beberapa kali isu, tapi tetap nyatu. Jadi ceritanya dulu zaman era perserikatan itu ada bonek main ke Bandung gitu ya. Namanya bonek kan nggak punya duit ya, nekat gitu. Bawa 5.000, Siap. naik ke Bandung, naik kereta, nyampe di Bandung nggak punya duit. Akhirnya yang nampung siapa? Yang nampung adalah Bobotoh Persib. Diajak makan, diajak nginep, dikasih hidup gitu ya. Nah, itu Siap. sampai sekarang tuh, sampai sekarang. Jadi kalau ada oknum-oknum yang mulai memecah belah ya, Pak Bambang, itu adalah Siap. orang-orang yang ingin kita pecah ya. Betul Bang. Siap. Ya, jangan ya sekali-kali ngomongin bola dah gitu BNN tuh ya, jangan ngomongin Siap. narkoba mulu gitu. Bola deh kali-kali biar Jangan, work life balance. jangan Baik. terprovokasi dengan efisiensi Bang. Izin. Iya, efisiensi itu hanya sebuah situasi ya. Tergantung Siap. bagaimana kitanya bisa memaksimalkan potensi. Baik, Siap. terima kasih Pak Bambang. Selanjutnya saya bergeser ke Api Cianjur. Tidak terdengar suaranya, Teh Api. Mungkin kalau dilepas dulu headsetnya bisa nggak coba? Barangkali masuk. Masih tetap ya. Itu udah masih pakai headset? Enggak ya? Kalau masukin lagi headsetnya bisa. Tadi ada ya suaranya ya? Oke. Kalau begitu kita skip dulu ya. Nanti siapa tahu Mbak Api silakan dicek dulu. Nanti bagian terakhir, bagian kesimpulan ya. Sambil menunggu. Lanjut saya geser ke siapa nih? Mas Bayu deh. Silakan Mas Bayu. Siap, Mas Didin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mohon Waalaikumsalam. izin, Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, saya NDH24. Nama lengkap saya Muhammad Husna Bayu Hardianto atau sering dipanggil Bayu singkatnya. Saya bekerja di eh, Subdit Kerjasama Regional dan Internasional, Direktorat Kerjasama, Deputi Bidang Hukum dan Kerjasama di BNN Cawang. Saya sekarang posisinya sebagai analis rancangan naskah perjanjian. Hmm, untuk
kata-kata hari ini mungkin satu kata aja, optimis. Begitu, terima kasih. Satu kata yang dalam ya, Siap. optimis. Baik, terima kasih Mas Bayu. Jangan kutuk kegelapan, lebih baik kita menyalakan lilin, kata pepatah Cina ya. Jadi ya itu optimis tadi. Baik, terima kasih Mas Bayu. Sebelum ke Api, saya geser dulu ke Alen deh. Silakan Alen. Ya, Pak. Selamat siang. Assalamualaikum rekan-rekan. Salam. Perkenalkan, nama saya Alen. Sekarang saya berdinas di Subdit Perencanaan Teknis dan Evaluasi sebagai Kepala Seksi Perencanaan Teknis. Yang dimana subditnya ini sedikit, mungkin kalau rekan-rekan dengar agak sedikit bingung. Kenapa? Karena subdit rasa direktorat. Karena mengampu 7 direktorat Biasanya di Alen ya. pemberantasan. Rencana teknis, Pak-nya itu apa sih? Evaluasi dan Oh pelaporan. ya, ya evaluasi ya. Jadi digabung dari perencanaannya sampai pelaporannya. Oke. Alen tuh sempat berpetualang dulu ya ke daerah ya? Siap, sempat ke Kaltim, Pak. Oh, ke Kaltim, Ke BNP Kaltim benar-benar. ketemu dengan Michael. Michael ya, oke. Ke BNP Kaltim ya? Iya, sebagai kepala seksi Intel. Oh gitu. Ya, Berapa tahun tuh di BNP Kaltim? Di Kaltim 3 tahun setengah, hampir 4 tahun. Oh, pantesan. Kalau ke Cawang tuh Pak Hajarin lagi gitu ya. Alena sempat hilang ya? Sempat Oke, hilang. sempat hilang ya. Baik, baik. Siap, Ada Pak. satu kata-kata penyemangat, Alen? Wah, kata-kata hari ini jangan Cair, menyerah, Pak. cair gitu. Udah Jangan cair menyerah. katanya tuh ya? Ya, Udah ada klanting-klanting kan BRI-nya? belum. Sudah, Belum. Pak. Sudah. Udah kan Masa? ya? Oh, Masa ya? Makmur Alen sudah. belum. Wah, Mas Bambang duluan berarti. Eh, Rilis Kalau aja. iya makanya Itu kok yang bunyi 1 apa 2, Pak? Yang kelinting-kelinting, Pak, BRI-nya. Satu, infonya satu. sih Baru in- satu. baru satu Oh, ya, baru baru satu satu. ya. Alen kayaknya karena terlalu banyak yang masuknya jadi Waduh, bingung kali ya, enggak mana lah, yang Pak. masuknya. Enggak ya? Sama aja, Pak. Ya, sip lah. Kita syukur ya Ya, teman-teman ya. Walaupun efisiensi kan, tapi tetap walaupun semangat. hampir lupa gitu kemarin ya, Iya. 100% lah. Ya mudah-mudahan ini jadi obat dan penyemangat mengikuti pelatihan ini. Baik, terima kasih. Alen, lanjut Bu Api bisa? Halo, Nah, sudah oke. terdengar ya, Mas? Jelas, silakan. Baik, baik. Terima kasih Pak Dindin dan Bapak Ibu semuanya. Saya dengan API NDH nomor 26, saya Kasubag Umum BNNK Cianjur. Sebelumnya saya pernah bareng dengan Michael juga bertugas di Balikpapan. Di Balikpapan 5 tahun di pemberantasan pernah. Kemudian kembali ke Cianjur sebagai Kasubag Umum. Dan untuk dengan Pak Dindin mungkin pernah bertemu di Prajab tahun 2014, Pak Dindin izin. Oke. Kemudian mungkin quotes mungkin ya Pak, yang sering terngiang-ngiang dari Pak Kepala mungkin katanya jangan berhenti di satu titik katanya Pak, gitu paling. Jangan berhenti di satu titik, mungkin tetap semangat untuk menjalani PKP, mudah-mudahan semuanya bisa menjalankan diklat ini dengan lancar. Terima kasih Pak Didin. Baik, terima kasih Api. Oh, sempat di Balikpapan ya Api ya? Di Balikpapan bareng sama Michael, Pak. Oke, berarti Mbak Anita ya, teman saya Mbak siapa tuh Anita, ada tuh. iya, Oke. tuh. Api itu asli orang Cianjur ya? Orang Cianjur, Pak. Cianjur mana? Di mana Cianjurnya? Cianjurnya di kotanya sih, Pak. Oh, di kotanya. Oh, Bukannya di kira. Kidul, ya. Bukan di Kidul ya. Bukan. Ya, kalau saya orang Kidulnya ya. Saya tuh keluarga Bapak tuh di Kadupandak. Di Kadupandak, ya Oh, jauh itu ya. jauh banget ya. Iya, jauh. Tapi ya itulah apa namanya berarti kalau misalkan jangan berhenti di satu titik nih mau pindah kemana lagi nih Api? Sementara di sini dulu, Ini nanti dulu ya. ya belajar Oke, dulu. belajar dulu. Salam buat Pak Afan ya, kepala Pak Afan. BNNK-nya ya. Iya, itu dari Pak Afan, Pak. Jadi ikut PKP, support dari Pak Afan juga. Sip. Iya, ini beliau ini orang pinter ya. Mudah-mudahan banyak juga orang-orang hebat alumni PKP ini yang akan terus ya. Saya hanya memberikan semangat saja ya. Dan siapa tahu ya, teman-teman juga punya mimpi, dream
Bagaimanalah bisa membangun BNN ini dengan baik. Baik, terima kasih Api Ya, Pak. dan teman-teman semua. Ada 10 orang ya berarti ya. Ada 10 orang yang bergabung di sini. Teman-teman di kelompok 1 sudah tambah nih 10 keluarga, 10 saudara, 10 aset, dan 10 informasi. Dan teman-teman harus bisa kompak ya kelas ini dan saling membantu, jangan pelit. Pokoknya nikmati PKP ini. Makanya saya lebih lebih suka menikmati pembelajaran ya. Karena kalau dengan menikmati ini berarti kita ada ketulusan, tidak ada keterpaksaan. Baik teman-teman semua, eh itu tadi ya perkenalan perkenalan singkat dan sekarang kita masuk ke dalam sesi berikutnya, berbagi pengalaman. Saya ingin tahu seberapa dalam atau lesson learn apa yang teman-teman dapatkan dari pembelajaran mandiri agenda 1. Agenda 1 ini dikenal sebagai agenda ada 3 clue, ada 3 kata kunci ya dalam agenda 1 ini. Yang pertama adalah etika, yang kedua integritas, yang ketiga adalah Pancasila ya. Ada 3 clue. Nah, tidak harus menceritakan materi, tapi lebih kepada bagaimana sih cara teman-teman memperlakukan pembelajaran mandiri kemarin. Ada kagetkah? Ada biasa-biasa aja gitu ya? Atau mungkin ada cerita unik dan lucu bagaimana ya? Silakan teman-teman. Ada yang mau mencoba memulai duluan? Siapa? Kalau pendidikan orang dewasa tidak perlu ditunjuk ya. Saya Dan boleh. oke, silakan Michael. Ya, mohon izin dan Bapak Ibu sekalian, eh, apa namanya ya, cerita dan curhat sedikit lah. Jadi kemarin itu pas pembelajaran mandiri sebenarnya karena tepat tahun lalu Pak Kepala saya Kang Luli juga PKA, jadi saya sedikit banyak lihat juga ininya apa namanya mekanismenya. Tapi ada beberapa yang saya karena ngalamin baru akhirnya nyadar ternyata begini gitu. Kalau yang pertama yang saya alamin kemarin itu kita ada bikin tugas 3 esai. Jujur Bang Dini, yang saya kerjakan dengan sepenuh hati cuman agenda yang pertama karena yang 2 lagi pada akhirnya harus menyerah kepada metode copy paste. Menyerah pada kenyataan. Oke. Ya. Kenapa agenda 1 sepenuh hati? Karena masih idealis. Ternyata setelah kesininya berjalan harus mengikuti sembari bekerja, akhirnya sedikit-sedikit keteteran dalam membaca modul-modul. Apalagi kalau yang pertama kan cuma 2 modul, yang kedua 4 modul, yang ketiga 7 modul. Ini dalam hati saya kapan bacanya ini gitu. Jadi jadi sedikit singkat-singkat. Nah, cuman akhirnya kan yang penting baca aja dulu. Kemarin saya bikin begitu, saya baca, ternyata yang saya alamin adalah berkaitan sama yang tadi Bang Dinin bilang soal etika integritas itu, ada beberapa hal yang saya bilang saya kurang di sini. Tapi ada beberapa hal yang saya bilang saya harusnya bisa begini. Yang terjadi contohnya mungkin bisa dicek juga sama Api nanti. Saya ini kaku Bapak Ibu dalam hal apa namanya ya, memimpin gitu loh. Saya kurang bisa memberikan motivasi. Yang saya sering itu kalau A ya A, kalau dalam peraturan A ya A gitu. Ternyata saya baca di modul-modulnya juga ada yang bilang manajemen itu seni gitu. Berarti lalu saya mengakui ini pantas saya kadang ada yang sebel, anak buah ada yang sebel gitu, staf ada yang sebel. Walaupun kalau yang sependapat dengan saya bilang saya oke, iya saya karena dia mampu menuruti semuanya, menuruti segala arahan, oke saya. Tapi di sisi lain, di orang-orang yang kurang saya bisa komunikasi, kok gini terus sih, kok saya dimarahin terus sih. Jadi saya membaca di situ, di modul-modul itu, oh ternyata begini ya, karena nggak bisa saklek-saklek. Saya jadi Kasubag Umum sudah dari tahun 2021 dengan berbagai macam problema. Tapi ya
akhir-akhir ini makin menyadari bahwa kepemimpinan itu nggak boleh tarik doang, ternyata perlu tarik ulur gitu. Itu yang saya sadari dari membaca modul-modul itu. Terus yang berhubungan lagi dengan etika dan integritas. Kadang saya ini permisif terhadap diri sendiri. Sebagai contoh, ini yang baru-baru terjadi di Satker ini. Jadi karena kemarin ada pindahan, saya ini ada beberapa yang nggak absen pagi, absen paginya bolong, absen sorenya bolong, tapi minta dikecualikan gitulah. Nggak apa-apa lah kita nggak absen dulu, namanya juga lagi repot-repot pindahan. Saya bilang kalau saya bisa, kalau saya nggak ada masalah di absen itu, kenapa kalian bermasalah? Saya bisa loh. Yang penting pagi datang. Terserah nanti kalau misalnya kita malam sebelumnya begadang karena lagi pindahan, paginya yang penting datang dulu absen. Nanti kalau mau istirahat tidak masalah. Nah kayak gitu-gitu. Ternyata itu tadi yang saya bahas itu contoh aplikatifnya ya. Ternyata butuh tarik ulur. Nggak bisa saya terus memaksakan. Ya nggak bisa. Saya nggak mau tahu. Ternyata nggak bisa begitu. Ya akhir-akhirnya saya juga menyadari gitu. Nah permisifnya sama saya, terkadang saya juga begitu. Nah, berarti kan seharusnya tindakan etika dan integritas itu terus-terusan gitu, nggak boleh saya permisif terhadap diri sendiri tapi galak ke orang. Nah, akhir-akhir ini makin menyadari kena lagi modul dari PKP. Nah, berarti ini memang harus ada pembelajaran yang saya ambil. Mungkin itu sharing saya, Bapak Ibu sekalian. Ya, baik, terima kasih. Kita kasih aplaus teman-teman ya. Ya, itu pengalaman yang luar biasa ya dari teman kita Michael ya. Baru satu agenda aja sudah dapat pembelajaran ya bahwa ternyata yang namanya memimpin ini bukan hanya sekedar menjadi manajer kan, tapi juga harus menjadi leader. Bagaimana memotivasi. Itu tadi materi-materi itu kan kalau biasanya pengalaman-pengalaman sebelumnya ya, saya juga pernah mengalami. Yang penting kan di-download dulu, kemudian dibaca mangga gitu ya, terus tiba-tiba baca kuis aja ya. Jadi itu kalau ibarat orang lahiran itu kan kalau ada yang nyungsang gitu ya. Nah ini tuh mungkin lahirannya tuh kaki dulu gitu. Yang penting kaki dulu baru nanti terakhir terakhir apa kepalanya. Nah begitulah seperti itu. Kalau dulu mungkin ada buku pegangan kemana-mana dipegang gitu ya, tapi dibaca enggak. Nah sekarang kan download dulu aja. Syarat gitu Pak Bayu ketawa tuh. Mungkin sama lah seperti itu ya. Jadi aduh lihat apa modul segitu tebalnya aja bagaimana bacanya jangankan isinya gitu ya judulnya aja udah males gitu ya saya bisa memahami karena teman-teman juga belajar sambil bekerja gitu ya dan jujur paling capek tuh belajar sambil bekerja apalagi ngejum seperti ini mendingan klasikal aja deh gitu kan sebenarnya idealnya jelas-jelas dibebas tugaskan itu gak mungkin Pak Hajairin atau Mas Alen atau Pak Bayu suruh pulang pergi ke Cawang kan gak mungkin pasti enjoy di Lido. Baik, terima kasih Michael. Selanjutnya, silakan. Siapa lagi yang punya pengalaman dari ibu-ibu? Untung, Mungkin dari BNNK Timur. silakan Pak Khalid ya. Siap. Pak Khalid, boleh nggak itu Boleh. sekali-kali apa namanya? Kita juga sama nih kasusnya, nggak bisa lihat Iya. wajahnya. Oh, boleh, Boleh boleh. ditutup dulu deh. Jadi Siap. kelihatan gitu. Nih Pak Bentar, Purba Pak juga ya. tetap nih hilang nih wajahnya Pak Purba nih. Ya apa-apa. Kalau nggak Ini seperti ini kan diskresi. nggak bisa saling sapa, Pak. Betul. Momen seperti ini tuh ajang untuk bertukar pikiran dan keluar dari kekakuan birokrasi Izin, Pak, ya. sudah jelas? Ya, silakan. Wah, Nah, ganteng ternyata Pak Holid wah, ya. sama-sama ini. 11-12 dengan Mas Didin aja lah manggilnya. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi silakan. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, rekan-rekan yang di kelompok 1 ini, mudah-mudahan kita bisa bekerja sama, apapun kesusahannya, kita harus saling support. Dan yang untuk hari ini, mungkin adalah curhatan dikit waktu menjalani agenda 1 kemarin, Pak. Jadi waktu pertama saya mendapatkan waktu untuk menjalani PKP ini, saya pertama terkejut, Pak. Karena pertama saya mendaftar itu di satker saya itu cuma satu yang mau untuk diusulkan menjadi PKP.
Sedangkan yang lain itu kan yang fungsional sudah ditawarkan, tapi mereka mereka nggak mau. Saya tawarkan tetap nggak mau, tetap saya yang dikeluarkan sebagai nama di BNN Kabupaten Timur. Nah, disitulah saya berbahagia, seneng. Dari situlah saya mendapatkan ilmu dari segi pembelajaran agenda 1, dari kedisiplinan, cara mengatur waktu, saya dari situ bisa memanage waktu dan bisa mengerjakan sesuatu dengan tulus, Pak. Dan yang pertama itu waktu kuis. Waktu kuis itu saya mengerjakan dengan tulus hati, dalam arti ini nggak tahu materi tapi harus menjawab, Pak. Nah, di situ pertama saya mendapatkan nilai 80. Dan yang kedua rupa-rupanya masih bisa diulangi, Pak. Diulangi sampai 5 kali. Nah, disitulah pembelajaran saya, kalaupun kita bisa dari awal, kenapa harus kita mengulangi beberapa kali. Dan yang selanjutnya, mungkin dari pembelajaran agenda 1 ini, saya bisa mendapatkan banyak motivasi untuk bekerja di BNNK UKU Timur, menjadi acuan sebagai Kasubag Umum, sebagai pengawas, karena pegawai di sini juga kita harus menanamkan rasa solidaritas, rasa komitmen, apa yang kita laksanakan, kita harus terapkan yang lebih baik dulu, Pak. Karena di Satker BNN UKU Timur, timbullah antara saya dengan rekan bekerja saya itu saling iri dan dengki. Kalaupun saya nggak masuk karena izin, karena ini itu, dari sinilah kita harus memulai dari kita jujur, Pak. Harus jujur dan menerapkan pekerjaan dengan tulus hati dan tidak bisa mengharapkan sesuatu karena pekerjaan kita ini di sini banyak, bukan karena waktu, bukan menyelesaikan masalah, karena di sini berperan sebagai pengawas juga, Pak. Mungkin itu saja, Pak, dari BNN Kabupaten Timur. Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa Pak Khalid. Pengalamannya sangat terbayang ya oleh saya kemarin prosesnya bagaimana dan mirip-mirip lah dengan Mas Michael ya. Dan hal-hal yang perlu digarisbawahi tadi adalah melakukan yang terbaik dulu gitu ya, melakukan yang seharusnya, kepatuhan ya. Ya sama seperti di PKP teman-teman ya. Jadi teman-teman juga akan diberikan aturan yang ketat, kemudian tugas ada deadline-nya, kemudian kelengkapan atribut lain sebagainya. Ini saya yakin teman-teman juga harus bisa mempedomani itu ya. Kalau di Latsar saya suruh berdiri itu ya siswa-siswanya. Ternyata apa yang terjadi ya, ke atasnya rapi, ke bawahnya pakai kolor gitu. Nah, tapi kalau di PKP ya saya nggak akan seperti itu. Tapi Pak Bayu nggak pakai kolor kan? Maksudnya pakai lengkap ya ke bawahnya, Pak? Ya? Pakai tapi ya pakai celana panjang juga, Pakai Pak. celana, iya. Ada yang pakai sarung gitu ya. Ya kalau fasilitator sih bebas karena kan aturan itu tidak untuk fasilitator tapi untuk peserta ya, bela diri aja ya. Oke, baik, terima kasih Pak Khalid. Semoga lancar ya PKP-nya dan karena sudah masuk menjadi keluarga besar PKP 2025 ya udah gaspol lah pokoknya ya. Karena jangan nanggung gitu, jangan Semangat. nanggung. Iya semangat, jangan setengah-setengah. Ini lagi awal-awal nih. Awal-awal tuh biasanya menentukan sekali lanjut atau tidak. Jadi masih ada kesempatan nih teman-teman untuk mengundurkan diri gitu ya. Kalau memang nyerah gitu. Tahun-tahun kemarin hari pertama dan kedua tuh galaunya banyak tuh, banyak sekali orang-orang yang, aduh ternyata gini gitu ya. Wah udahlah mundur. Tapi ya jangan terjadi ya. Tahun-tahun ini harus tetap semangat. Baik, ada lagi yang mau berbagi pengalaman silakan. Izin Pak, saya Dindin. Oh, Pak Purba, silakan. Ya. Pak Purba, boleh ditutup dulu deh, Oh siap biar Pak. Ya. terlihat lagi. Ya. Kalau lagi bicara, nah, mantap. Baik Pak, terima kasih Pak Dindin untuk waktu dan kesempatannya. Sebenarnya pengalaman saya di masuk di PKP ini kan awalnya sih saya juga bingung Pak. Ini kok fungsional eh, diusulkan untuk ikut di klub PKP. PKP. Sebenarnya dalam hati saya sih sebenarnya bertanya-tanya gitu. Padahal waktu kita muda, auditor muda kan memang dari pembina fungsi kita BPKP itu ada pelatihan juga kepemimpinan gitu Pak.
Ya memang sih ya nggak apa-apa gitu kan kata pimpinan coba-cobalah cari pengalaman, nimba ilmu nggak apa-apa. Ya memang setelah saya pikir-pikir itu juga berbarengan dengan efisiensi Pak. Ini ada plus minusnya juga. Kenapa saya bilang apa namanya eh, hal yang baik karena efisiensi anggaran dinas di inspektorat juga ya dipotong juga Pak. Nah, jadi kegiatan kita sehari-hari ini untuk evaluasi mungkin atau audit ke depannya mungkin by virtual gitu Pak. Jadi ada plus minusnya itu Pak yang saya bilang. Terus yang kedua terkait dengan pengisian agenda esai agenda ya Pak. Apa agenda esai Pak? Lupa tuh saya itu. Agenda Agenda. esai. Agenda esai pertama itu memang kan di situ ada tentang kepemimpinan Pak. Nah, kalau di inspektorat kan memang kita bentuk tim, Pak. Tim itu ada pengendali mutu, pengendali teknis, ketua tim, dan anggota tim. Nah, ini memang skupnya kecil. Tapi kalau saya lihat di dalam kemarin pengisian agenda essay pertama itu, sepertinya secara menyeluruh, Pak, global, ya kan. Mungkin ini berbicara bukan tim lagi, tapi instansi atau satker. Dalam hal ini ya karena saya di inspektorat, jadi eh, pola pandang saya itu ya berarti satu satu satker gitu Pak. Bukan lagi berbentuk tim-tim kecil lagi bukan, tapi berwawasan kepemimpinan untuk satker gitu Pak. Nah ini memang tantangan Pak, artinya saya juga dilematis sebenarnya dalam menyusun itu apa sih sebenarnya setelah selesai ini sehari-hari yang memang kita kerjakan Pak di dalam inspektorat misalnya ada pokja-pokja kelompok kerja gitu Pak kan itu kan memang timnya besar Pak, isinya jadi meliputi inspektorat 1, 2, 3 dan Irsus. Nah ini dan sasarannya pun juga nggak lingkup inspektorat aja gitu jadi keluar Pak ke pusat, lingkup eselon 1, eselon 2, dan bahkan ke BNNP dan BNNK. Nah ini sebenarnya sih memang ya itu hal yang tidak baru Pak bagi saya karena memang hari-hari kita melaksanakan koordinasi ataupun melaksanakan kelompok kerja, cuman memang butuh apa namanya suatu eh, ya mungkin pengembangan Pak, inovasi-inovasi gitu Pak, supaya kegiatan-kegiatan ke depannya di inspektorat itu bisa diminati atau bukan diminati ya, mungkin bisa lebih satker di wilayah itu terutama tuh lebih ya lebih ya pokoknya lebih aktif gitu Pak. Karena kan kita inspektorat ini sebagai ya misalnya nilai RB, nah tuntutan inspektorat tuh apa sih untuk nilai RB kita itu tetap bertahan, apalagi kan kemarin itu lumayan bagus tuh Pak, naik dari 71 jadi 80 sekian tuh kan itu hal yang memang luar biasa. Nah ini memang ini komitmen bersama sih Pak, semua semua satker baik di pusat maupun di wilayah. Sebenarnya itu aja sih Pak pengalaman pengalaman saya Pak di PKP ini ya mungkin ya itu Pak, harus maju maju terus pantang mundur Pak. Kalau udah masuk ini Tetap ya ya. udah harus diselesaikan gitu. Jadi Iya, jangan betul. setengah-setengah itu Pak. Itu aja Oke. Pak Dini. Terima Baik, kasih Pak. baik Bang Purba. Ya, itu sama seperti moto hidupnya orang Makassar ya. Siap. Sekali sekali layar terkembang, pantang surut ke tepian gitu kan, gitu Ah, kan. betul Nah, Pak. udah berarti karena sudah terlanjur masuk jadi peserta Ah, dan jangan takut Pak Purba, pede aja, pede banyak aja. kok. Iya. Saya Betul juga Pak. sempat gitu. Ini aduh semuanya orang-orangnya struktural, para kepala-kepala gitu ya. Betul Pak. Saya sama Ari bingung nih, kita mau ngapain Ri gitu ya. Ya udah akhirnya kan menemukan jalannya nanti ya. Siap, betul Pak. Terima Oke, kasih Pak pokoknya Dini. berikan warna yang berbeda di Siap. kelasnya. Ya, makasih Pak. Ya, oke sama-sama. Teman-teman jangan jangan terlalu kaku ya, teman-teman. Jangan apa namanya, ini momen kita untuk ngobrol. Jadi
yang mungkin di kantornya terlalu terbatas oleh skat-skat birokrasi atau hierarki, ya inilah momen yang terbaik ya. Kita kapan lagi kalau tidak di apa model seperti ini akan bisa ketemu, berbagi pengalaman dan sebagainya. Oke, satu orang lagi deh sebelum kita masuk ke materi sedikit. Silakan, Izin Mbak. Cianjur Ya, mungkin Pak. silakan Bu Api. Ya, izin mungkin ini mungkin menyampaikan curhatan para kasubag mungkin ya Pak Dindin, Ya. karena mungkin para kasubag tahu sendiri mungkin pekerjaannya banyak, kemudian keluhannya banyak, bahkan mungkin banyak juga kasubag yang sudah tidak kuat duduk di jabatan ini karena ada juga beberapa kasubag yang mengundurkan diri juga ada. Sekarang teman saya juga kasubag ada juga yang sedang mengajukan untuk ya berubahlah jabatannya nggak jadi kasubag lagi, pengen jadi JF karena sudah nggak kuat di kasubag ya Pak. Mudah-mudahan sih eh, saya masih bisa bertahan dengan ikut PKP ini. Mudah-mudahan masih bisa bertahan juga, tetap semangat, menyemangati diri sendiri. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik di PKP ini. Dan mungkin dari pelajaran pertama, mungkin agenda pertama memang agak kesulitan karena memang kemarin lagi banyak pekerjaan. Jadi sambil tertatih-tatih, tapi ya alhamdulillah SI bisa terselesaikan. Mungkin pelajaran yang bisa diambil memang dari beberapa yang dibaca, peran kepemimpinan memang sangat penting karena kalau misalnya pemimpin tidak dapat memberikan contoh, pasti anak buahnya pasti protes. Kalau misalnya di sini apa-apa pasti protes, Pak Dindin, ke Kasubag Umum itu pasti sering diprotes, sering apa namanya, sering diapain ya, sering dijulitin, sering apa kayak gitu pasti ada itu apa permasalahan Kasubag Umum dari eh, pegawai lainnya itu pasti ada, makanya makanya banyak yang nggak kuat itu. Kalau misalnya memang kita bisa memberikan contoh yang baik, bisa menjadi apa namanya, bisa memberikan pelayanan yang terbaik mungkin kepada teman-teman semua. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa menjadi pemimpin yang baik. Mungkin itu Pak Dindin. Tapi masih harus banyak belajar juga karena saya masih banyak kekurangan, makanya banyak yang protes. Mungkin masih banyak keinginan mereka mungkin yang belum, mungkin pelayanan dari saya kurang memuaskan khususnya di Satker saya mungkin ya Pak Dindin, masih banyak yang pelayanan saya mungkin oleh kepala mungkin pelayanan saya masih belum bisa diterima, sama teman-teman juga masih bisa belum diterima. Mudah-mudahan dengan PKP ini saya banyak belajar, bisa menjadi lebih baik lagi gitu mungkin Pak Dindin. Terima Ya, kasih. baik, terima kasih Bu Api, luar biasa ya. Sudah resiko ya. Jadi Kasubag Umum atau Kasubag TU itu adalah menjadi orang yang paling riuh ya, paling riuh sedunia, dari mulai ngurusin administrasi, ngurusin listrik mati, ngurusin air mati gitu ya, sampai segala macam tetek bengek kan. Kalau dia tuh ibaratnya kalau sukses tidak disebutin, kalau ada masalah paling menderita. Ya itulah. Tapi bukan Betul. berarti tidak ada kebahagiaan ya. Saya yakin PKP inilah jadikan tempat untuk teman-teman semua melepaskan semua pekerjaan. Bukan berarti gini. Jadi kalau tidak totalitas di pelatihan, teman-teman akan tidak nikmat memang ya. Saran saya, teman-teman ketika masuk jadi peserta, jadilah siswa yang baik. Kalau ada tugas ya udah kerjain tugas saja. Jangan terlalu terbelah gitu ya konsentrasinya. Walaupun memang mungkin ada sekali dua kali nggak apa-apa lah. Tapi kalau bisa ya fokus aja. Sorry ya, maaf, saat ini saya sedang jadi siswa gitu. Jadi fokus aja jadi siswa. Karena itu memang seharusnya seperti itu. Ya, dan apa ya, yang terakhir ya ketika kita sudah jadi peserta, jangan nggak akan ada yang rugi gitu ya. Itu kan pengembangan diri juga. Pengembangan diri kan saya pernah sering cerita nih, ada pegawai yang memang spesialis ikut pelatihan gitu ya. Dari ikut pelatihan apapun dia ada. Dari mulai pelatihan teknis, fungsional, kemudian kepemimpinan dan sebagainya ada. Pokoknya ada yang memang spesialis pelatihan gitu. Jadi kalau ada pelatihan pasti dia terus gitu ya. Nggak tahu nih di mana nih, di BNN atau di mana gitu ya. Jadi suatu ketika dia ikut seleksi persyaratan, ternyata dia bisa bisa lolos. Karena apa? Dia rajin ikut pelatihan. Mudah-mudahan teman-teman juga yang jadi peserta PKP ini bukan hanya terjebak
atau terjerumus, korban sprint dan sebagainya. Mungkin awalnya ada ya yang tidak tahu ujug-ujug gitu, tapi ya sudah, teman-teman kan sekarang sudah jadi peserta. Sayang kalau seandainya setengah-setengah. Baik teman-teman semua, mungkin pengennya semua ya. Saya ingin meminta pengalaman dan sebagainya, tapi karena kita juga terbatas waktu, takutnya nanti mepet gitu ya. Bahkan jadi kita batasi dulu berbagi pengalaman sampai di sana. Nah, sekarang mungkin kita akan coba masuk menggali sedikit saja, mengulas materi dari agenda satu. Izinkan saya untuk men-share screen. Ya, baik teman-teman. Oke, sebelumnya, eh, jadi anggaplah teman-teman ini satu dari 3 gelas ini ya. Saya mungkin teman-teman akan paham akan menjadi gelas yang mana ya di antara 3 ini. Yang saya hadapi adalah orang-orang hebat, orang-orang yang punya pengalaman, orang yang sudah banyak makan asam garam gitu ya. Usia bukan jaminan, tapi jam terbang, kemudian daya juang, kemudian pengalaman beban pekerjaan juga akan membentuk mental dan karakter. Jadi saya mohon teman-teman, bukan berarti saya mengajari bebek berenang atau menggarami air laut ya. Jadi silakan teman-teman posisikan diri sebagai gelas yang memang bisa menampung sedikit banyak ataupun separuh dari apa yang sudah akan kita obrolkan hari ini. Kemudian teman-teman, jadi agenda satu adalah yang sama-sama kita sepakati bahwa di agenda satu ini kita belajar tentang kepemimpinan Pancasila dan bela negara. Ini adalah materi yang mungkin teman-teman sudah baca ya di modul, bahkan sudah membuat soalnya dan nilainya bagus. Materi ini materi pertama dan materi yang menjadi ruh dari materi-materi yang selanjutnya. Kenapa saya katakan demikian? Karena di dalam materi ini teman-teman akan banyak sekali digugah, digali, disadarkan, kemudian dikembalikan lagi. Siapa sih kita gitu ya? Buat apa kita? Untuk apa kita? Kenapa kita bekerja? Kenapa kita jadi pimpinan dan harus ngapain gitu ya? Ini di agenda satu. Jadi di MOOC ya kalau dulu. Sekarang ini self learning itu teman-teman kan sudah belajar 66 JP itu ya. Kemudian e-learning sekarang ini yang sedang kita jalani blended ada 97 JP. Nanti teman-teman juga akan bertemu dengan klasikal ya. Kita akan ketemu kopi darat ya, bukan hanya bertemu dengan mata kepala dan mata kaki katanya kan. Jadi kita akan ketemu langsung, mudah-mudahan umur kita panjang, semuanya sehat, kita bisa bertemu langsung. Dan nanti juga teman-teman akan ada op kampus, aktualisasi aksi perubahan. Inilah yang menjadi gongnya kualitas teman-teman dipertaruhkan di sini ya. Jadi kami berharap teman-teman tidak main-main dalam mengikuti pelatihan ini. Semua punya kualitas, saatnya sekarang menunjukkan kualitas diri kita yang selama ini kita pendam gitu ya. Oke, itu ya. Jadi kita sekarang masuk di agenda satu. Agenda satu ini ada 2 sub materi ya. Yang pertama adalah etika dan integritas kepemimpinan Pancasila. Dan yang kedua adalah bela negara kepemimpinan Pancasila. Ya, jadi dari 2 agenda ini, deskripsi singkat dari materi ini, setelah teman-teman belajar tentang materi agenda 1, jadi rekan-rekan ini diharapkan mampu untuk memahami dan mengaktualisasi moral. Berat ya. Etika, kemudian etika jabatan pemerintahan, serta nilai-nilai bela negara dalam mengembangkan dan mengendalikan pelayanan publik sebagai wujud integritas kepemimpinan Pancasila. Jadi ini materi cukup berat. Jangankan teman-teman, saya aja yang bacakan gitu ya, belum tentu mampu gitu ya melaksanakan materi agenda 1. Karena orang bilang ini sulit, mudah untuk diucapkan,
tapi susah untuk dikerjakan. Tapi bukan berarti kita tidak bisa. Pelan-pelan ya. Adapun tujuan dari pembelajaran agenda 1, peserta ini mampu mengaktualisasikan etika dan integritas kepemimpinan Pancasila dalam mengendalikan pelayanan publik di instansinya. Teman-teman, walaupun dari skup kecil, skup eselon 4, tapi setidaknya teman-teman sudah jadi pemimpin, sudah jadi leader, sudah jadi manajer. Teman-teman punya anak buah, teman-teman punya otoritas, kecuali yang fungsional. Disitulah sekarang saatnya teman-teman bagaimana menjadi role model untuk menuntut orang lain menjadi teladan. Kenapa tidak kita yang jadi role model gitu ya? Untuk hal kecil aja. Saya dulu sempat sebentar ya di eselon 4 dan menanamkan bagaimana cara atribut yang lengkap gitu ya. Dan itu kalau sudah terpola, dipaksa, terpaksa, biasa. Suatu ketika PIN, nama, kita lupa gitu ya. Ini Pak Purban ya yang suka meriksa-meriksa. Lupa aja kita ke kantor. Bagaimana rasanya? Ada rasa bersalah, ada rasa gak tenang ya. PIN-nya lupa gitu, lupa bawa. Itu artinya apa? Sudah terbentuk karakter kita dalam disiplin nih. Ini hal kecil aja. Apalagi yang sifatnya besar. Nah ini teman-teman, banyak sekali indikator keberhasilan. Wajar ya, agenda ini agenda yang malas bacanya karena saking banyaknya gitu ya. Bagaimana teman-teman bisa menjelaskan substansi ceramah etika dan integritas kepemimpinan Pancasila? Menjelaskan bela negara dalam kilasan sejarah kemerdekaan. Waduh, ini materi-materi berat. Saya sebagai guru pendidikan kewarganegaraan juga merasakan ya, materi ini kalau tidak dikemas dengan menarik, apalagi di bangku perkuliahan anak-anak Gen Z gitu ya. Wah, ini susah ini untuk bisa menghidupkan materi-materi seperti ini. Karena apa? Kita miskin literasi yang akhirnya menyebabkan kita juga tidak begitu interest terhadap sejarah dan perjuangan bangsa. Kemudian menjelaskan tujuan dan visi negara. Visi negara ini bagaimana kita bisa membumikan kebijakan pemerintah. Tadi dikatakan oleh Pak Kapus bahwa salah satu peran dari ASN itu adalah sebagai perekat pemersatu bangsa. Ada kebijakan efisiensi, mau tidak mau kita harus support ya. Siapapun presidennya, walaupun bukan pilihan kita, misalkan kan, tapi kalau sudah jadi presiden ya kita tegak lurus terhadap presiden terpilih, terhadap kebijakannya. Kebijakan efisiensi tadi kata Pak Purba sangat memberatkan, sangat terdampak gitu ya. Benar, AC Pak. dimatiin, benar. Saking Iya, lucunya gitu Pak Purba ya. Saya di Lido ini sampai benar. lupa rasanya pakai AC seperti apa gitu ya. Karena apa? Karena sudah dibiasakan untuk tidak diboros-boros, dihambur-hamburkan. Ya dampaknya Hmm. bagus ya. Ya, Artinya betul. apa? Kita harus bisa memberikan kejelasan yang bagus kepada masyarakat, walaupun ini kebijakan ya mungkin tidak populis gitu ya, tapi ya kita ASN gitu, mau tidak mau harus bisa memberikan suara yang terbaik di hadapan masyarakat. Yang selanjutnya adalah menjelaskan bela negara dalam kilasan sejarah kemerdekaan, menjelaskan etika dan apa namanya akuntabilitas, kemudian menganalisis nilai-nilai dasar dan lain sebagainya. Ini kalau dibaca nggak akan selesai sehari ya. Itu kurang lebih. Kemudian teman-teman juga dalam materi agenda 1 ini dibekali tentang etika dan integritas kepemimpinan Pancasila. Jadi kita sepakat bahwa etika ini adalah sebagai filosofi bangsa. Dalam modul ini dijelaskan bagaimana peranan Pancasila sebagai way of life. Bagaimana Pancasila ini menjadi sesuatu yang sudah selesai. Tidak ada lagi perdebatan, apalagi mempertanyakan kapan tanggal kelahirannya, apakah tanggal 18 atau tanggal 1 Juni gitu ya. Saya pikir kita sudah tidak lagi berdebat di situ ya. Bagaimana sekarang bisa membumikan Pancasila dalam diri kita. Pancasila yang berjalan itu ada dalam diri kita gitu. Ini kita berbicara idealis teman-teman ya, bukan berarti saya sudah mampu melakukan ini. Kita sedang belajar untuk menuju ke sana. Yang kedua adalah kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk memimpin. Nah, tadi Michael bercerita ya, sebenarnya kan memimpin itu seni. Bagaimana orang bisa mengendalikan orang lain, mempengaruhi, dan tarik ulur. Ada kalanya kita harus pandai mengambil keputusan yang mungkin tidak bisa memberikan rasa keadilan kepada anak buah kita. Teman-teman kan walaupun 1, 2, 3 orang kan punya anak buah kan.
Tentunya decision making-nya adalah teman-teman. Seorang pengambil kebijakan akan dilatih untuk mengambil kebijakan pada situasi yang genting dan sulit, yang mungkin tidak menguntungkan untuk dirinya maupun untuk orang lain. Tapi kita lebih kepada organisasi. Yang selanjutnya adalah integritas. Integritas itu apa? Keselarasan antara apa yang diucapkan dan yang dilakukan. Tegak lurus. Kalau sekarang ini kita sedang melaksanakan ibadah puasa ya teman-teman. Itu kita sedang dilatih berintegritas dia. Bisa aja kan saya makan, minum gitu, ngemil, orang nggak ada yang tahu kok. Lagi sendirian di ruangan gitu. Tapi kita punya rasa takut. Ngerasa ada yang diawasi, ngerasa ada yang memantau. Itulah mungkin integritas. Puasa itu kan melatih integritas. Sehingga nanti muaranya bagaimana kita bisa menjadi orang-orang terpilih, menjadi orang-orang takwa. Yang selanjutnya adalah etika adalah etos yang artinya kebiasaan, sikap, watak, dan cara berpikir. Orang yang beretika mungkin bisa menyelamatkan dirinya dalam sebuah posisi. Ah, Mas Bayu ini kinerjanya bagus gitu ya, rajin, kemudian tepat waktu, atribut selalu dipakai, tanggung jawab, itu adalah etika. Mungkin Mas Bayu bisa bertahan karena tidak akan dilepas orang-orang yang punya beretika. Tapi etika saja tidak cukup kalau tidak didukung dengan skill. Jadi etika yang akan menyelamatkan orang bertahan dalam situasi tertentu, tapi skill ini akan melejitkan orang ya, melejitkan orang dalam situasi yang tertentu. Karena dia etikanya bagus, ditunjang dengan kemampuan IT yang memadai misalkan. Mbak Api bukan hanya sekedar punya etika bagus, tapi juga jago bikin video misalkan, atau jago MC, itu kan bisa membantu ya. Jadi ada lejitan karir di situ. Pak Hajarin jago orasi gitu, pasti akan memberikan nilai kepada kita. Jadi inilah yang harus kita punyai sekarang ya. Etika, kemudian skill dan knowledge. Kemudian teman-teman semua, berbicara masalah situasi bangsa, tentunya sekarang ini kita melihat ya, bangsa kita ini sedang tidak baik-baik saja ya. Artinya baru kali ini ya Pak Purba ya, situasi organisasi negara gitu ya, Ya, melakukan efisiensi anggaran yang sangat radikal menurut saya ya. betul Pak. Sehingga berdampak pada kinerja mau tidak mau. Bagaimana kita bisa berkinerja kalau anggaran aja nggak ada gitu ya? Nah, betul Pak. Untuk membayar uang, bayar listrik, bayar AC aja nggak ada gitu. Bagaimana kita berkinerja? Tapi ya itu tadi, teman-teman dipilih. Ini resiko gitu ya, resiko ketika kita duduk dalam sebuah birokrasi, apalagi punya kapasitas sebagai decision making. Bagaimana kita bisa menghidupkan? Nah, saya yakin nanti spirit aksi perubahan atau aktualisasinya itu adalah bagaimana mengoptimalkan situasi ini menjadi lebih maksimal dalam situasi yang efisiensi, tapi teman-teman bisa berkreasi dan berkinerja baik. Itulah saya akan kasih gambaran. Kurang lebih ke sana nanti larinya, aktualisasinya atau aksi perubahannya. Nah, teman-teman, dalam masalah integritas, dalam modul ini juga kita belajar bahwa integritas itu banyak versi ya, banyak definisi. I walk the talk, katanya. Saya menjalankan apa yang saya katakan. Kemudian, I do the right thing. Saya melakukan hal yang benar. Gampang nggak melakukan hal yang benar di tengah situasi yang banyak tidak benarnya? Tidak mungkin ya, susah. Emangnya gampang? Ini ya, saya ngomong aja gampang gitu ya. Tapi pada saat tataran pelaksanaannya, kita tahu sendirilah. Terkadang sistem yang kaku, rigid, kemudian paradigma masa lampau yang masih bersemayam dalam organisasi, ini juga menghambat teman-teman ya. Bagaimana kita bisa berpikir terbuka, out of the box gitu ya. Tapi tidak membahayakan diri. Nah, ini kan rumus sekarang nih. Teman-teman sudah terlanjur jadi peserta PKP, duduk di eselon 4 atau yang fungsional, tapi di challenge untuk membuat terobosan.
Dan ini tidak mudah bagaimana teman-teman bisa masuk ke dalam wilayah-wilayah para pengambil kebijakan nanti mempengaruhi mereka. Itu pengalaman saya bisa 3 kali, 4 kali dipingpong tuh sama stakeholder saya. Tapi cukup melatih kesabaran saya. Ini kalau saya boleh cerita ya, dulu stakeholder saya salah satunya adalah Pak Roy. Nah, Pak Roy ini melatih mental saya tuh. Saya udah datang jam 5 subuh, jam 6 beliau tidak bisa ditemuin. Akhirnya pada saat momen-momen tertentu ketemu dengan penuh dengan canda tawa gitu ya. Tapi saya nikmat menjalaninya. Karena apa? Saya yang butuh. Saya yang butuh beliau, akhirnya beliau membukakan em, kesempatan dan ya kita ngobrol akhirnya kan. Jadi nanti jangan gengsi teman-teman ketika kita harus menghampiri orang-orang gitu ya pada saat aktualisasi, ya itulah risiko kita. Kita ingin aktualisasi atau aksi perubahan kita bagus. Dan mungkin yang terakhir adalah saya berbicara dan mengatakan kebenaran. Inilah integritas. Nah, ada sebuah quote dari Pak Hatta. Saya minta dibacakan oleh Alen deh, biar terdengar suaranya. Boleh, silakan, Mas Alen. Izin Pak, Ya, quote dari Muhammad Hatta, Wakil Presiden RI pertama, yaitu jatuh bangunnya negara ini sangat bergantung dari bangsa ini sendiri. Makin pudar persatuan dan kebudayaan, Indonesia hanyalah sekedar nama dan gambar untayan pulau dari peta. Jangan mengharapkan bangsa lain menghormati bangsa ini bila kita sendiri gemar memperdaya sesama saudara sebangsa, merusak dan mencuri kekayaan Ibu Pertiwi. baik. Ini fakta ya. Dan apa yang dikatakan oleh Bung Hatta ini terjadi ya. Bagaimana bangsa kita eh, dikeruk gitu ya keuntungannya untuk memperkaya diri. Dan kita ada di dalam birokrasi. Bagaimana sikap kita ya? Tentunya sikap kita adalah bagaimana kita bisa memoles tampang birokrasi di hadapan publik. Karena apa? Karena sudah, Komitmen nah adalah teman-teman, saya akan menampilkan sebuah video. Ini videonya lagi happening ya. Mudah-mudahan bisa melihat apakah integritas itu masih ada. komitmen adalah energi yang menggerakkan kami. Energi penggerak dalam menghadirkan yang terbaik bagi negeri. Energi yang menopang setiap upaya memajukan Ibu Pertiwi. Energi kebaikan yang selalu mengalir di seluruh nadi penjuru negeri. Terima kasih telah memberikan kesempatan bagi kami untuk menemani dan memberi energi di setiap perjalanan. Dengan semangat energi baru, bersama-sama kita melaju. Menyongsong masa depan Indonesia yang lebih maju. Selamat Hari Pelanggan Nasional 2024, energi untuk melaju bersama. Ya. Saya minta responnya. Masihkah optimis kita ya terhadap kondisi bangsa? Pak Jairin deh, biar sedikit memanaskan situasi. Silakan Pak Jairin. Ya, terima kasih Pak Dindin dan rekan-rekan. Eh, saya kira video yang diputar barusan itu adalah memotret gambaran kebanyakan dari pelaku kebijakan, bahwa antara yang diucapkan dengan yang menjadi perbuatan itu bertentangan satu sama lain. Video tadi sebagai satu kisah, tapi pada saat yang sama saya pun juga menemukan ada banyak persoalan-persoalan yang kalau didekati dengan cara berpikir kita, suasana kebatinan kita, memang ada banyak problem. Misalnya adalah problem inkonsistensi misalnya. Yang kedua misalnya problem berkaitan dengan persoalan etika. Sebagaimana misalnya yang digambarkan atau yang dipaparkan oleh Pak Widyaswara di forum ini,
misalnya pada satu dimensi etika. Hemat saya, kata kunci etika itu hanya berbicara pada dua hal, baik dan buruk. Kita tahu bahwa mengambil hak atau mengambil sesuatu yang bukan hak kita tidak hanya berlawanan atau bertentangan dengan akal sehat, tapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip moral, bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, bertentangan dengan prinsip-prinsip agama. Tapi dalam praktek pemerintahan kita, justru praktek-praktek yang bertentangan itu kian meluas dan bahkan membabi buta. Tapi stressing point saya adalah saya tidak ingin masuk pada wilayah itu sebagai satu persoalan. Saya mencoba menikmati dinamika itu tanpa harus mengubah posisi kita bahwa untuk apa kita berada di satu tempat. Katakanlah misalnya Pak Alen ada dikasih Rentekva, saya dikasih Wastahdi, saya kira poinnya cuma satu. Kita menjalankan amanah itu harus dengan benar. Benar secara aturan, benar secara etika, kemudian benar secara prinsip-prinsip pemerintahan. Dari apa yang saya sampaikan ini, saya mohon izin. Saya kadang kalau dulu Pak Didin dengan segala hormat izin, saya mungkin salah satu dari sekian banyak orang yang sangat menghindari untuk mendapatkan jabatan di pemerintahan. Sekarang saya dikasih tahti, sebenarnya sejak tahun 2018 jabatan ini sudah ditawarkan ke saya dan saya mengatakan tidak. Tetapi kenapa jabatan ini harus saya ambil? Bagi saya ini mungkin satu perjalanan takdir yang tidak bisa saya hindari. Ya, mau tidak mau saya mengerti tentang oh begini dinamika organisasinya, oh begini problem organisasinya. Jadi akhirnya saya menjadi tahu atau menjadi mengerti sebisa mungkin kita bisa menempatkan diri kita antara kenyataan dengan apa yang seharusnya yang bertentangan ini, sebisa mungkin kita tidak perlu konfrontasi dengan kenyataan itu, tidak perlu kita membangun front antara atasan dengan bawahan, karena prinsip-prinsip misalnya prinsip hierarki itu harus kita pegang teguh, kita harus imama, dan tinggal bagaimana kita memainkan situasi ini sebaik mungkin tanpa perlu ada pelanggaran atau penyimpangan yang datang dari diri kita. Kalau penyimpangan itu terjadi di luar diri kita, itu sepenuhnya adalah urusan orang itu. Saya kira demikian kilas balik dari video tadi Pak Dikdin. Bahkan saya pernah lihat video yang masalah Pertamina tadi. Saya maaf Pak, sangat jarang saya mengeluarkan bahasa kotor di mulut saya, sekalipun mungkin saya adalah orang yang keras. Saya pernah keluarkan sampai bahasa-bahasa binatang ke orang itu, Pak. Itu benar-benar menurut saya itu biadab itu. Dan orang kayak gitu tuh nggak perlu dihukum, Pak. Dihukum mati itu lebih pantas. Dimatiin oleh rakyatnya sendiri aja, Pak. Itu kan kebangatan itu. Saya kira itu aja sekedar sharing aja nih. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu ya, luar biasa ya. Jadi eh, saya paham ya, teman-teman juga pasti sudah memahami ya situasi dan kondisi tempat bekerja masing-masing. Artinya bagaimana pandai kita bisa membawa diri, menentukan sikap tanpa harus mencederai tanggung jawab kita terhadap organisasi. Teman-teman, ini waktunya sangat terbatas ya, tapi saya punya video satu lagi, mohon disimak ya, dan saya minta satu orang yang mungkin nanti mau untuk bisa memberikan tanggapan. eh saya sharekan dulu ya. Jenderal Hugeng, salah satu teladan dan tokoh polisi Indonesia yang terkenal jujur dan anti korupsi.
Memiliki nama asli Hugeng Iman Santoso, pada masanya adalah salah satu tokoh kepolisian Republik Indonesia yang pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia kelima, yang bertugas dari tahun 1968 hingga 1971. Berbeda dengan polisi lainnya di masa itu, Hugeng tidak mempan disuap. Baginya, lebih baik hidup melarat daripada menerima suap atau korupsi. Awal karir Jenderal Hugeng dimulai setelah lulus Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian PTIK pada tahun 1952. Dirinya lantas ditempatkan di Jawa Timur, kemudian melanjutkan kiprah tugas keduanya sebagai Kepala Reskrim di Sumatera Utara. Bagi seorang polisi daerah, ini merupakan sebuah batu ujian karena lokasinya yang terkenal dengan penyelundupan. Jenderal Hugeng pun disambut secara unik. Rumah pribadi dan mobil telah disediakan beberapa cukong judi. Akan tetapi, Hugeng menolaknya dan memilih tinggal di hotel sebelum mendapat rumah dinas. Tak berhenti di situ, rumah dinas itu lalu dipenuhi dengan perabot oleh tukang suap. Namun, perabot itu dikeluarkan secara paksa oleh Hugeng dari rumahnya dan diletakkan di pinggir jalan. Sikap Hugeng ini pun membuat gempar kota Medan. Selepas bertugas di Medan, Hugeng kembali ke Jakarta dan ditugaskan Presiden Soekarno untuk menjadi Direktur Jenderal Imigrasi. Hugeng juga menolak pemberian mobil dinas dari Sekretariat Negara. Alasannya, ia telah memiliki mobil jeep dinas dari kepolisian. Tahun 1968, Presiden Soeharto mengangkat Hugeng sebagai Kepala Polri yang menggantikan Sucipto Yudodiharjo. Pada masa itu, kasus penyelundupan merajalela. Di antara yang terkenal adalah kasus penyelundupan mobil mewah yang didalangi oleh Robi Cahyadi. Pada tahun 1971, Hugeng mengumumkan keberhasilannya dalam membekuk penyelundupan mobil mewah melalui pelabuhan Tanjung Priuk. Mobil-mobil itu pun dimasukkan dengan perlindungan tentara. Dilaporkan juga istri Presiden Soeharto, Butin, juga terlibat di dalamnya. Ternyata pengungkapan kasus itu mempercepat pemberhentiannya sebagai Kepala Polri. Soeharto beralasan pemberhentian Hugeng tersebut adalah untuk regenerasi. Selepas itu, Hugeng sebenarnya ditawari menjadi duta besar oleh Soeharto, tetapi ia menolaknya. Jenderal Hugeng tutup usia pada 14 Juli 2004 setelah berjuang melawan stroke yang sudah lama dideritanya. Kesederhanaan, kejujuran, dan keberanian membuat namanya dikenang sepanjang masa. Bahkan, namanya seringkali muncul sebagai bentuk kerinduan publik akan sosok polisi seperti Jenderal Hugeng. Ya, itu teman-teman ya, sebuah video tentang Jenderal Hugeng. Saya pikir semua udah kenal ya, sudah sering dengar nama ini dan cukup fenomenal dan mungkin masih menjadi yang terbaik ya. Bahkan sering dijadikan sebagai lelucon sindiran Gus Dur ya. Ada 3 polisi yang jujur katanya kan. 1 patung polisi, 2 polisi tidur, yang ketiga Jenderal Hugeng. Dan harus kita akui ya, bukan hanya teladan bagi teman-teman di kepolisian, tapi mungkin untuk seluruh aparatur yang bertugas saat ini, mampukah kita bisa menjadikan Pak Hugeng sebagai role model? 1 orang aja deh, saya minta pendapat dari film tadi. Ibu-ibu mungkin, Bu Haslinda mau coba? Biar ditutup dengan ibu-ibu gitu ya.
Siap Bapak, izin terkait dengan cerita yang tadi Bapak share sangat menarik karena memang sudah jarang sekali kita temui pejabat-pejabat pemerintah yang mempunyai kredibilitas seperti Pak Jenderal Hugeng tersebut. Seperti yang kita temukan beberapa akhir-akhir ini terkait dengan banyaknya eh, berita-berita baik itu tentang Mas Antam ataupun yang terkait tentang minyak Pertamax itu Pak, yang minyak tidak perlu antri yang seperti itu. Dan bukan mungkin ya Pak, memang Jenderal Hugeng ini sendiri memang memiliki eh, kredibilitas yang sangat tinggi. Beliau sangat jujur terhadap kepemimpinannya dan itu akan dipertanggungjawabkannya di akhirat nanti seperti itu Bapak. Kemudian beliau juga mempunyai etika dan integritas apa yang sudah dia lakukan maka itu akan dipertanggungjawabkannya. Mungkin itu saja Bapak. Ya, baik. Terima kasih Bu Haslinda. Teman-teman, saya mohon maaf ya, karena waktu kita sangat terbatas dan seharusnya tadi udah selesai, tapi karena saya nanggung ya, biasanya ada spare waktu 15 menit dan itu tidak mungkin saya tambah lagi. Ini hak teman-teman untuk beraktivitas di luar pembelajaran. Oleh karena itu, mungkin saya untuk menutup sesi ini akan memberikan oleh-oleh yang harus saya sampaikan. Kalau berbicara oleh-oleh, langsung mengkerut ya. Alen tuh Bayu udah mulai oleh-oleh apa nih gitu ya. PKP tanpa oleh-oleh ibarat sayur tanpa garam katanya atau dangdut tanpa goyang gitu. Baik teman-teman, saya mungkin teman-teman sudah lihat ya di LMS. Jadi hari ini teman-teman sudah mulai diberikan oleh-oleh untuk dikerjakan ya. Jadi ada dua tugas, ada tugas individu dan tugas kelompok. Untuk tugas individu ini, teman-teman membuat penerapan etika jabatan pemerintahan dan integritas dalam pengendalian pelayanan. Jadi fokus teman-teman di jabatan saat ini ya, fokus di jabatan saat ini. Silakan teman-teman identifikasi dan analisis isu terkait potensi dan hambatan yang dihadapi oleh unit kerja peserta sebagai bentuk implementasi bela negara. Jadi kalau misalkan Bu Haslinda di jabatannya sekarang ini apa sih sebenarnya yang menjadi PR besar terkait agenda 1 nih? Ada nggak kira-kira ya apakah masih banyak ditemukan hal-hal yang tidak jujur dan sebagainya? Mungkin silakan bisa dipotret di situ. Buat Siap. alternatif solusinya ya. Alternatif solusinya sebagai pemimpin Pancasila. Teman-teman bisa lihat referensi di modul atau di materi saya yang sudah di-share di LMS. Boleh silakan atau kalau mau yang versi saya juga boleh ya nanti di apa namanya silakan kontak saya. Dan ini tidak ada sistematikanya, teman-teman nulis aja sesuai dengan apa yang ditemukan. Jadi nggak usah terlalu kaku ya. Kalau ada sistematika yang disampaikan oleh Pak Adi, boleh itu dipakai ya teman-teman sebagai guidance aja. Misalkan ada sistematika yang disampaikan oleh Pak Adi atau penyelenggara itu boleh dipakai. Dan ini dikumpulkan hari ini tanggal 17 Maret jam 23.59 dalam bentuk PDF. Nanti diuploadnya di LMS. Saya berharap teman-teman usahakan kelompok 1 jangan sampai tidak mengumpulkan ya. Harus bisa mengumpulkan semua usahakan karena semua orang juga bisa. Saya yakin agenda 1 kelompok 1 akan jauh lebih bisa. Dan kalau ada trouble, tolong jangan kontak setelah lewat waktu. Misalkan Alen ada kendala nih, misalkan jam 11 malam ada kendala nih, langsung infokan ke saya. Jangan sampai pagi-pagi atau malam udah baru-baru menghubungi. Nah, ini susah ketika saya harus berkoordinasi dengan penyelenggara ya. Ya. Kemudian ada yang kedua, kelompok. Silakan teman-teman nanti dibentuk 2 kelompok. Ini kan ada 1 kelompok besar nih ya, ada 10 orang. Teman-teman nanti silakan aja siapa yang ngatur, saya nggak akan intervensi. Teman-teman buat 2 kelompok, kalau bisa sebarannya merata ya. Yang pusat, yang daerah nyatu, tidak tidak langsung terblok-blok gitu ya. Saya percaya teman-teman bisa. Kemudian nanti ada tugas. Tugasnya adalah kesimpulan dari keseluruhan tugas dalam bentuk peta konsep. Ah, ini kalau teman-teman pasti bisa lah ya membuat peta konsep.
Jadi bukan diambil dari salah satu tugas peserta, tapi lebih kepada keseluruhan di intisari dari apa namanya permasalahan-permasalahan yang didapat dari masing-masing individu ini boleh dibikin peta konsepnya. Hubungkan dengan kebijakan Kepala BNN RI dan akselerasi Astacita. Tugas ini diupload di LMS dan dikumpulkan hari ini juga. Jadi hari ini ada 2 oleh-oleh. Sebelum nanti saya buka pertanyaan, kalau ada, saya lanjut ke besok. Jadi ini kalau misalkan ada yang japri saya boleh ya, silakan saya kasih ini dua-duanya. Jadi kan besok masuknya siang ya. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan paginya untuk mengerjakan tugas ini. Jadi pada saat sore teman-teman udah landai gitu. Ada tugas individu dan kelompok. Tugas individunya adalah membuat makalah. Membuat makalah jangan lupa ada PowerPoint-nya tentang isi dari makalah itu. Sistematika silakan menyesuaikan dan dikumpulkan besok jam 8 tanggal 18 jam 23.59. Dan ini akan dipaparkan nanti pada saat kita klasikal. Jadi mohon silakan bikin paparan yang bagus karena nanti akan random siapa yang akan tampil ya. Atau mungkin apa namanya mau PowerPoint, mau Canva bebas. Tapi dikumpulkannya dalam bentuk PDF supaya tidak berat. Pasti dibikin satu file aja nggak apa-apa. Jadi Word-nya ada, PPT-nya ada, tapi di PDF-kan. Yang kedua adalah tugas kelompok. Tugasnya tidak perlu diubah, tetap aja. Kelompoknya sama seperti yang hari ini. Jadi besok biar tetap ya. Tugasnya adalah membuat policy brief. Policy brief itu semacam usulan advokasi ya, masukan gitu kepada pimpinan sebagai penguatan strategi BNN. Nah, ini momentum teman-teman. Apa sih yang seharusnya BNN lakukan dalam mendukung Indonesia bersinar versi kita, versi kelompok 1 PKP. Bikin yang bagus dan sistematika policy brief silakan cari sendiri ya. Banyak lah. Jago pokoknya teman-teman. Dan ini nanti akan dipaparkan pada saat klasikal. Jadi policy brief ini dikumpulkan tanggal 18, tapi dipaparkan juga nanti tanggal 22. Gitu teman-teman. Saya harus menyampaikan ini karena memang ini harus disampaikan. Ada pertanyaan? Pak Devian tetap enjoy Pak ya. Pasti happy kok ya. Ada pertanyaan teman-teman? Saya kasih waktu. Ya silakan Pak Devian. Iya, Pak. Izin, Pak. Ya. Untuk kelas individu, tidak ada batasan jumlah halaman. Kalau di situ tidak ada ketentuan jumlah halaman berarti tidak ada batasan Pak. Yang penting esensi dari permasalahannya muncul. Gitu ya teman-teman. Ada lagi? Pak, Kelompok bagaimana 1. cara kerja kelompoknya? Ya udah, bikin Zoom aja, teman-teman ya. Mau minta panitia atau mau bikin sendiri. Kalau saya sih bikin sendiri biasanya. Yang ada 45 menitan lumayan lah ya. Ya, silakan Mbak Api. Dari satu kelompok ini dibagi 2 lagi ya, Mas? Iya. 5 orang gitu. 5 orang. Siap. Silakan itu nanti diatur sama yang ditunjuk untuk mengatur ya. Saya tidak akan mengintervensi. Tapi tolong teman-teman, kalau sudah terbentuk kelompok, ya maksimal jam 12 infokan ke saya ya. Siapa aja. Mau ketua kelompoknya langsung japri ke saya boleh. Jadi ketuanya siapa, anggotanya siapa. Karena nanti untuk tugas kelompok yang mengupload itu ketuanya. 1 orang. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Cukup ya, teman-teman? Nah, sudah lewat waktu Indonesia Tengah dan Timur, bahkan udah lewat duhur. Itu aja mungkin dari saya. Saya pesan teman-teman jaga kesehatan karena sambil berpuasa ya, jaga stamina dan tetap kompak, berikan yang terbaik dan tugasnya pun ikuti pedomani dengan baik. Insya Allah teman-teman sukses. Itu aja dari saya. Sampai ketemu besok di jam yang sudah ditentukan. Mudah-mudahan kita bisa tetap solid dan lengkap dengan personil yang ada saat ini. Terima kasih. Mohon maaf untuk hari ini. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Ade, kita foto dulu ya Mas Ade ya. Siapa? Siap. Ya teman-teman, ekspresinya jangan kelihatan banyak tugas ya. Tetap bahagia aja teman-teman ya.
Kasih komando Mas Ade. Oke, Pak. Untuk Gaya ini dulu foto ya. bersama, gaya Gaya kepala tangan dulu kali ya. kepal tangan dulu. Ya, Pak. Semua 1, 2, 3. Ya, Pak. Ya. Sudah. Satu gaya bahagia, gaya bahagia. Gaya sombong atau Gaya, Pak? Pak. Ya, saya pandu 1, 2, 3. Iya, Pak. Sudah. Sudah ya. Ya, Baik, Pak. terima kasih teman-teman. Saya pamit ya. Selamat bersenang-senang dengan tugasnya.